kita hadir untuk menghantar kedua anak terkasih, Saudari Christine Nandari dengan Magister Komputer dan Saudara Andri Ronaldo Sarjana Komputer, yang akan mengungkapkan janji setia di hadapan Tuhan dan di jemaatnya dalam perkawinan kudus. Adapun susunan acara yang akan kita lalui pada pagi hari ini: pembukaan, ibadah, ungkapan hati keluarga, foto bersama, dan penutup. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati, kita masuk acara yang kedua, ibadah pemberkatan perkawinan yang akan dilaksanakan oleh Bapak Pendeta Manase Dilarandan, STH. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, mari kita sambut kedua mempelai bersama orang tua memasuki ruang ibadah. Jemaat dipersilakan berdiri. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid. For He will be there. For He will be there every moment to share on this wonderful day. He has made. Hari bahagia dalam hidupku, berjalan bersamamu, Yesus Tuhan.
sertaku, selalu sertaku sepanjang hidupku, bahagia selalu sertaku. Sebab Kau sertaku, selalu sertaku sepanjang hidupku, bahagia selalu sertaku. Sebab Kau sertaku, selalu sertaku sepanjang hidupku, bahagia selalu sertaku. Sebab Kau Sertaku, selalu sertaku sepanjang hidupku, bahagia selalu sertaku. Saudara-saudara, sidang jemaat Tuhan seperti telah diumumkan kepada sidang jemaat 2 hari Minggu berturut-turut bahwa bila tak ada halangan, Saudara Andri Ronaldo Eskom dengan Saudari Christine Nandari dengan Mkom akan diberkati dan diteguhkan dalam inikah pada jam ini di tengah-tengah jemaat. Karena halangan yang dimaksud tidak ada, maka pemberkatan dan peneguhan perkawinan akan dilaksanakan dalam ibadah saat ini. Kepada kedua mempelai, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi kamu. Dan bagimu juga. Bersama dengan kedua mempelai, kita sama-sama mendengarkan akan litani perkawinan. Dengarkanlah sekarang sabda Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, dan yang telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Tuhan bersabda, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan membuat penolong baginya yang sepadan dengan dia." Sebab itu janganlah saudara-saudara meragukan apakah nikah itu berkenan kepada Tuhan.
Sabdanya memberitakan kepada kita bahwa Allah sendiri telah menjadikan untuk manusia yang pertama seorang perempuan dan sudah membawa kepadanya untuk menjadi istrinya. Dengan itu Allah hendak menyatakan bahwa juga sekarang dialah yang menghubungkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Yesus Kristus yang menyebut dirinya sendiri mempelai jemaatnya, dengan menghadiri pernikahan di Kana telah menunjukkan dengan berkat-Nya bahwa Ia sedia menolong orang yang menikah. Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan begitu rupa supaya sama-sama akan membentuk suatu persekutuan yang kuat dan benar di dunia ini. Dengan demikian, mereka akan berdiri teguh dan benar di tengah pencobaan hidup. Amin. Ya Tuhan, pada hari ini di hadapan-Mu, hadir di hadapan-Mu, dua hati yang tak berjanji hidup dalam kasih-Mu, karena iman yang membuat pengharapannya teguh, datang bertelut di altar-Mu, berserah kepada-Mu. Manusia tidak berdaya menentukan hidupnya, tapi jika Engkau izinkan bahagia miliknya, berkenanlah Kau kiranya memberikan berkat-Mu, agar dalam rumah tangganya nama-Mu dipujinya. Kepada kedua mempelai, ibu bapak, saudara kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama mendengarkan perintah mengasihi, dan saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Perintah mengasihi dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Amin. sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa,
diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang bergema dan jangan bergemerincing. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kepada kedua mempelai, Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita mohon pimpinan Roh Kudus dan kita berdoa. Bapa di surga, Engkaulah Allah yang maha baik, maha pemelihara, yang tetap dengan setia menjaga kami sebagai anak-anak Tuhan. Terlebih khusus kepada kedua anak atau saudara kekasih kami, Andri dan Nanda. Dan bahwa campur tangan Tuhanlah menjadi bagian hidup mereka, sehingga mereka dua menghadapkan perkawinan mereka di hadapan-Mu pada hari ini, di tengah-tengah jemaat di Jemaat Biringkanaya. Dan dalam ibadah pemberkatan perkawinan kepada kedua anak atau saudara kekasih kami, Andri dan Nanda, saatnya bagi kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami dalam gedung gereja ini, sehingga kami tetap berada dalam naungan kasih Tuhan. Dan kami akan membaca firman-Mu, berkuasa atas kami bersama dengan kedua mempelai. Lalu Engkau menerima kami melalui Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dosa kami datang berdoa. Haleluya. Amin. Kepada kedua mempelai, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adapun bagian firman Tuhan atau perikop pembacaan kita dalam pemberkatan perkawinan kepada kedua anak atau saudara kekasih kita, Andri dan Nanda. Saya telah persiapkan dari kitab Efesus pasalnya yang kelima, ayat 22 sampai ayatnya yang ke-25. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-25. Mari kita perhatikan dan saya bacakan untuk kita semua. Dengan judul Kasih Kristus Allah adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh.
Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Demikian pembacaan kita, dan berbahagialah kedua anak atau saudara kekasih kita Andri dan Nanda, bahkan kepada kita sekalian yang hadir. Kalau kita bersama-sama tetap mendengarkan, membaca firman Tuhan, lalu kemudian tidak hanya kita dengar begitu saja atau kita baca begitu saja, ya, tetapi semua kita mau melakukannya. Ya, dasar hidup suami istri. Ya, kepada kedua mempelai, orang tua kekasih, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat siang dan shalom. Ya, kalau saya bertanya apakah ada sukacita, ada yang mengatakan sudah pasti. Ya. Mengapa sudah pasti? Ya, karena kita ada pada saat ini. Ya, ini bukan karena mampunya kita, tetapi karena pertolongan Tuhanlah sehingga kita boleh hadir. Ya, terlebih khusus keluarga yang hadir dari berbagai tempat. Ya, ada yang dekat, ada yang jauh. Ya, ada dari Palopo, ada dari Toraja, ada dari Malinau. Nah, ini beda dengan Malino. Ya, kalau Malino itu miliknya Sulawesi Selatan. Ya, kalau Malinau ya miliknya Kalimantan apa itu? Wah, ternyata orang Makassar hafal benar. Iya, itu adalah Kalimantan Utara. Ya, datang dari berbagai tempat, sudah mengorbankan waktu dan tenaga, pikiran, ya, untuk kemudian datang bersama-sama dengan kedua anak kekasih Andri dan Nanda. Ya, mensyukuri salah satu berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kedua anak atau saudara kekasih kita. Iya. Ya, dan bahwa kita bersyukur bahwa semua ini boleh kita alami dalam perjumpaan kita bersama dalam gedung gereja ini. Semua karena perkenan Tuhan yang dialami oleh kedua anak atau saudara kekasih kita. Ya, dan juga kita bersyukur bahwa kedua anak atau saudara kekasih kita ini lalu kemudian mereka berdua membawa perkawinan mereka ke hadapan Tuhan. Ya, seandainya mereka ini bukan anak-anak Tuhan, saya kira mereka tidak akan ke sini. Atau tidak akan mungkin mereka akan menyampaikan kepada orang tua, keluarga, majelis gereja, ya, bahwa kami siap untuk menerima pelayanan pemberkatan perkawinan. Ya, dan karena mereka memahami bahwa mereka adalah warga kerajaan Allah, ahli waris dari kerajaan itu, ya, sehingga mereka ya mengikuti ya tata cara sebagaimana warga kerajaan Allah, ya, untuk menghadapkan perkawinan kedua anak atau saudara kekasih kita kepada Tuhan. Ya, ada lagu yang mengatakan, dan saya kira anak muda kita sekarang ini sudah tidak pernah mendengarkan lagu itu, tapi bagi kita yang setengah baya ke atas itu masih kental dalam ingatan kita. Ya, dengan mengatakan, untuk siapa? Ya, kok kamu pataruh ya.
Ya. Untuk siapa aku dilahirkan ke dunia yang, ya, saya tanya kepada Andri dengan Nanda, untuk siapa kalian dilahirkan dari ayah dan ibu? Untuk, ya, iya, baik, untuk kemuliaan Tuhan. Nanda sama, mengikuti. Jangan takut, kalau memang ada beda, bilang saya berbeda dengan Andri. Sama ya? Iya. Ya sekalipun keduanya tidak pernah sepakat sebelumnya, tetapi Roh Kudus bekerja pada diri mereka. Ya bawa jawaban yang sama, ya terhadap pertanyaan yang sama. Untuk siapa kedua dilahirkan? Kalau orang lain pasti mengatakan aku dilahirkan untuk suami saya, aku dilahirkan untuk istri saya. Ya mudah-mudahan kita yang hadir pun pada kesempatan ini tidak seperti itu, bahwa aku dilahirkan untuk kekasih hati saya dan seterusnya. Iya. Tetapi Bapak Ibu Saudara dan saya dilahirkan untuk Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan manusia. Bukan untuk kemuliaan Andri dan bukan untuk kemuliaan Nanda. Bukan untuk kemuliaan orang tua, saudara-saudara dan sebagainya. Bukan untuk kemuliaan gereja. Tetapi semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan karena itu sebagai seorang anak, sekalipun mungkin kita sakit hati dengan orang tua kita, jangan pernah mengatakan, aku kan tidak pernah minta untuk dilahirkan. Ya, pernah Andri berkata begitu sama orang tua? Enggak. Nanda? Enggak pernah. Ya mudah-mudahan juga kita yang hadir hari ini tidak ada yang mengatakan demikian. Tapi pernah saya mendengar ungkapan seperti itu. Mama, papa, aku kan tidak minta untuk dilahirkan. Pernahkah saya minta? Iya, memang kamu tidak minta. Tapi Tuhan berkenan supaya kamu lahir lalu kemudian hidup. Mengapa kita lahir? Mengapa Tuhan menjadikan kita ada? Tidak lain, itu karena kasih-Nya. Ya, tidak lain karena kasih. Ya, dan saya kira pengajaran besar Tuhan Yesus bagi kita ialah kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada suami, kasih kepada istri. Kasih kepada orang tua. Kasih kepada anak, keluarga, persekutuan. Jadi sesungguhnya kehidupan manusia secara keseluruhan tanpa kecuali, entah itu dia orang Kristen, entah itu bukan orang Kristen, entah itu orang Indonesia atau bukan orang Indonesia. Ya, semua Tuhan ciptakan, Tuhan lahirkan ke dalam dunia karena kasih-Nya.
Ya, dan karena itu kalau misalkan di antara kita ada yang pernah mengucapkan kata-kata seperti itu, bertobat segera. Ya, karena kalau mengatakan demikian itu berarti menyangkali ya akan kerinduan Tuhan untuk kemudian menempatkan kita di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan atau menjadi berkat bagi orang lain. Saya yakin dan percaya bahwa kalau Andri dan Nanda ya memiliki kasih yang Tuhan sudah nyatakan kepada kedua saudara, saya yakin dan percaya bahwa apa yang kita baca pada hari ini tidak sulit untuk kedua saudara untuk laksanakan. Bisa demikian ya? Tidak akan sulit. Ya, tetapi kalau tidak memiliki kasih itu, ya sekalipun kalian berdua berjuang untuk itu, tidak akan mungkin dapat. Bahkan semakin kamu mengejar, semakin kamu tertinggal untuk itu. Ya, dan karena itulah Bapak Ibu Saudara, ya setiap kita harus tetap memiliki kasih itu. Entah kita sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai paman, sebagai om dan tante atau tante, atau kakek dan nenek. Kita semua dipanggil untuk memiliki kasih itu. Ya, dan karena itu dalam perikop pembacaan kita ini ada dua hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus untuk menjadi bagian dalam hidup sebagai suami dan istri Kristen. Ada dua hal. Yang pertama, istri tunduk kepada suami. Yang kedua, suami mengasihi istri. Jadi ada dua hal. Masing-masing punya jatah. Ada jatah untuk istri tersendiri, ada jatah untuk suami. Ada jatah untuk Nanda, ada jatah untuk Andri. Untuk mereka kerjakan. Ya. Yang pertama, apa yang harus dikerjakan oleh Nanda? Yaitu tunduk kepada siapa? Kepada suami. Iya. Dalam ayatnya yang ke-23 di situ dikatakan bahwa tunduk dalam segala hal. Maksudnya di situ segala hal yang baik. Segala hal yang membuat Tuhan bersukacita. Segala hal yang tidak membuat Tuhan sakit hati. Ya, ada sering orang menerjemahkannya dengan mengatakan termasuk juga yang tidak baik. Siapa yang bilang Tuhan itu bukan sumber ketidakbaikan, tetapi adalah sumber kebaikan. Tidak mungkin Tuhan merancangkan hal yang tidak baik bagi umat manusia. Ya, dan apa yang harus selanjutnya Nanda harus lakukan, atau setiap istri dilakukan kepada suami. Yang pertama di situ ialah bahwa seorang istri itu harus merendahkan diri. Ya, mengapa demikian? Sama seperti Kristus yang telah merendahkan diri karena manusia. Bukankah ia Tuhan? Bukankah ia raja di atas segala raja? Ya, tetapi ia rela datang ke dalam dunia, meninggalkan segala kemuliaannya, menjumpai umat manusia, menjumpai Bapak Ibu Saudara dan saya, menjumpai kedua anak kekasih kita.
Ya, dan karena itu kita diajarkan untuk kemudian merendahkan diri di hadapan Tuhan, apapun potensi yang ada pada kita, apapun kemampuan kita. Jangan kemampuan dan potensi itu lalu kemudian ya merendahkan pasangan kita. Ya, dan kemudian hal selanjutnya yang setiap istri terlebih khusus kepada Nanda untuk dilakukan ialah ia harus tetap setia kepada suami. Iya. Apakah Nanda yakin bahwa Tuhan mengasihi Nanda? Tuhan setia pada Nanda? Ya. Yesus menginginkan hal tersebut. Sama seperti kesetiaanmu kepada Kristus. Demikian pun juga yang kau nyatakan kepada suami yang adalah kepala. Sama seperti Kristus yang adalah kepala gereja. Dia adalah kepala tubuh. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang setiap istri atau ya Nanda yang harus lakukan ialah dengar-dengaran. Ada telinga? Ya. Gunakanlah telinga itu untuk mendengar. Ya, dan apa yang harus kita dengar? Bukan suara hati kuasa lain. Ya, tetapi yang Anda harus dengar ialah firman Tuhan. Ya, apakah Anda yakin bahwa firman Tuhan itu adalah makanan rohani untuk setiap kita? Ya, dan karena itu seperti makanan setiap hari, bahkan mungkin setiap saat harus menjadi kebutuhan hidup kita. Demikian pun juga dengan firman Tuhan adalah kebutuhan kita yang paling utama. Ya, dan kemudian hal yang ketiga yang setiap istri ya termasuk Nanda untuk ya Nanda lakukan ialah ya menghormati, menghargai suami. Ya, sama seperti ketika kita menghargai dan menghormati karya Tuhan bagi kita. Ya, karena suami itu adalah anugerah Tuhan, ya, dan karena itu harus dihargai dan dihormati. Kemudian selanjutnya ialah bahwa Nanda harus menjaga wibawa suami. Apapun kejelekan dari suami, dari Andri, jangan pernah ceritakan kepada siapapun. Ya, mengapa? Karena kalau kita menjelekkan suami atau pasangan kita, berarti menjelekkan diri sendiri. Yang kita jelekkan bukan orang lain, tetapi adalah diri kita sendiri. Ya, dan karena itu hindarkanlah diri ya tentang hal-hal tersebut. Jagalah wibawa suami. Ya, dan tentu masih banyak lagi. Ya, cukup itu 5. Ya, kalaupun ya tetap menjadi bagian hidup Nanda, wah ini sudah cukup luar biasa. Sudah terwakili keseluruhannya. Nah, kemudian yang kedua, dan ini adalah bagian dari suami, yaitu suami mengasihi istri. Ya, berarti Andri siap menerima risiko sebagai suami, ya? Kan begitu, ya? Iya. Dan apa yang Anda harus lakukan? Yang pertama ialah bahwa Nanda itu adalah tulang rusukmu, kan? Itu hari kita sudah bicara panjang lebar mengenai masalah ini. Ya, dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak mengasihi dirinya sendiri. Ya, dan karena itu sebagai seorang suami, ya tentu Andre akan melakukan tugas dan tanggung jawab ini. Ya, bahwa ya kau harus ya mengasihi istrimu dengan kasih yang tulus. Sebagaimana ketulusanmu untuk ya mengasihi dirimu sendiri.
Dan yang kemudian mengapa istri itu harus dikasih? Karena istri itu adalah anugerah Tuhan. Andri yakin itu, bahwa itu adalah anugerah Tuhan. Ya karena itu anugerah Tuhan itu harus dikasih. Ya tidak semua orang dikaruniai istri. Kan seperti itu ya? Ya dan karena itu kasihilah istrimu dengan sepenuh hatimu. Ya dan kemudian yang ketiga ialah bahwa istri sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan karena itu istri harus mendapatkan kasih sayang, harus ya suami mengasihi istrinya karena ia sudah melakukan yang terbaik. Ya bagi kehidupan sebagai suami. Mengasihi berarti harus rela. Harus rela berkorban. Demi siapa? Demi istri itu sendiri. Ya banyak yang harus kita korbankan. Waktu, tenaga kita. Ya dan lain-lainnya harus kita korbankan. Ya karena seperti tadi yang saya katakan bahwa istri itu adalah diri kita sendiri. Dan karena itu ya kita harus rela berkorban demi ya istri kita. Dan kemudian selanjutnya jangan pernah pukul istri. Ya. Jangan pernah. Ya, Nanda dihadirkan dalam diri Andri bukan untuk itu, bukan tujuannya untuk itu. Ya, tetapi untuk dikasihi. Ya, jangan seperti orang lain. Jangan mengatakan, kenapa di sana bisa, kenapa kak saya tidak? Ya karena kamu adalah anak Allah. Ya setiap anak-anak Allah tidak diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang demikian. Bahwa orang yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita bukan untuk dibenci, ya tetapi untuk dikasihi. Dan saya yakin dan percaya bahwa kalau kedua hal ini, ya kedua saudara mohon kepada Roh Kudus untuk menguatkan kedua saudara, saya yakin tidak ada susahnya untuk dilakukan. Dan oleh karena itulah kepada kedua anak atau saudara kekasih, nasihat firman Tuhan kepada kedua saudara ialah supaya kedua saudara saling mengasihi satu yang lain. Ya sebagaimana Kristus mengasihi kalian berdua. Dan kemudian saling menerima apa adanya. Saling menjaga keserasian. Sehati sepikir. Ya saling menghibur satu yang lain. Saling menguatkan dalam berbagai hal. Ya apapun pergumulan kedua saudara, jangan pernah melupakan Tuhan. Nasihat firman Tuhan hari ini sangat penting. Ya kalau kasih itu ya kedua saudara jadikan dasar dalam hidup kedua saudara, maka saya percaya bahwa untuk melangkah ke depan, untuk membina kehidupan rumah tangga saudara, ya sekalipun banyak onak dan duri yang kedua saudara hadapi, tetapi kita percaya bahwa kalian berdua akan tiba pada tujuan yang sesungguhnya. Ya dan oleh karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari di tempat duduk kita bersama-sama bersama dengan kedua mempelai. Ya dalam saat teduh atau dalam saat hening. Lalu kemudian bertanya pada diri sendiri, apakah saya sudah menjadikan kasih sebagai dasar dalam kehidupan rumah tangga saya? Sebagai dasar dalam komunitas saya, sebagai dasar dalam pekerjaan saya,
sebagai dasar dalam usaha saya, dasar dalam pelayanan saya, dan juga menjadi dasar dalam pergaulan kita masing-masing. Mari kita bersama dengan kedua mempelai, kita mengucapkan doa yang telah diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam akta amanat perkawinan. Mempelai laki-laki dan perempuan, dalam nikah Allah mempertanggungjawabkan kepada kita suatu tugas, yakni membentuk keluarga. Sebab itu hendaklah kamu mendidik anak-anak yang dikaruniakan kepada kamu dalam pengenalan yang benar dan takut akan Tuhan. Sekalipun dalam nikah kamu akan menanggung salib dan akan menemui untung atau malang dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Percayalah bahwa dalam Tuhan terletak perjanjianmu dalam Kristus. Hendaklah kamu mengetahui bahwa Allah menghendaki supaya kamu hidup menurut sabdanya, mengabdi kepadanya dengan keesaan percaya, dan bekerja sama dalam pengasihan serta tolong-menolong dalam keperluan hidup. Kepada kedua mempelai dipersilakan untuk berdiri. Mempelai laki-laki Andri Ronaldo, hendaklah engkau mengasihi istrimu dengan kasih yang benar sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Selaku kepala keluarga hendaklah engkau memberi hormat yang patut kepadanya, menghibur, melindungi dan menolong dia. Hendaklah engkau melakukan pekerjaanmu dengan setia dan menolong yang berkekurangan untuk kemuliaan Allah. Mempelai perempuan Christine Nandari Dengen, hendaklah engkau mengasihi suamimu sebagaimana engkau dikasihi oleh Yesus Kristus, supaya engkau menjadi contoh dalam melayani dengan kasih. Hendaklah engkau setia mendampingi suamimu dan memberikan tempatnya yang patut selaku kepala keluarga. Hendaklah engkau mengerjakan kewajibanmu memelihara rumah tangga dan selalu berdoa supaya dalam rumahmu nama Allah dimuliakan. Sebab itu saudara Andri Ronaldo dan Christine Nandari Dengen, hendaklah kamu takut akan Tuhan dan carilah damai dan anugerah daripada Dia senantiasa dalam doa dan membaca Alkitab bersama-sama. Disilakan kepada kedua anak atau saudara kekasih untuk berjabat tangan dan menjawab pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saudara Andri Ronaldo, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Christine Nandari Dengen yang tangannya engkau pegang menjadi istrimu? Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang, dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada istrinya. Apakah engkau mengaku? Ya, dengan segenap hatiku di hadapan Tuhan dan jemaatnya,
Saya mengaku dan berjanji dengan sungguh bahwa saya menerima Christine Nandari Dengen yang tangan kanannya saya pegang ini untuk menjadi istri karunia Tuhan kepada saya. Karena itu sebagai suami yang beriman, saya akan selalu mengasihinya baik dalam suka maupun duka. Tuhan kiranya memberkati saya. Terima kasih. Saudara Christine Nandari Dengen, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Andri Ronaldo yang tangannya engkau pegang menjadi suamimu? Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang, dan memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada suaminya. Apakah engkau mengaku? Ya, dengan segenap hatiku di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saya mengaku dan berjanji dengan sungguh bahwa saya menerima Andri Ronaldo yang tangan kanannya saya pegang sebagai suami karunia Tuhan kepada saya. Karena itu, sebagai istri yang beriman, saya akan selalu mengasihinya baik dalam suka maupun duka. Kiranya Tuhan menolong saya. Terima kasih. Taruhlah dalam ingatan kamu firman Tuhan ini. Yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Sekali lagi, taruhlah dalam ingatan kamu firman Tuhan ini. Yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia.
cincin dan kesetiaan yang tulus yang akan dinyatakan oleh kedua saudara kekasih. Ya, dan cincin ini adalah tanda yang kelihatan bahwa mulai hari ini saudara Andri Ronaldo dengan saudari Christine Nandari Dengen telah menjalin kasih yang utuh sebagai suami dan istri. Dan karena itu kepada Andri, pasangkanlah cincin ini pada jari manis tangan kanan istri. Nanda, cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tanda cinta kasihku dan kesetiaanku yang tulus kepadamu. Pakailah. Demikian juga ya kepada saudara Christine Nandari Dengen, pasangkanlah cincin ini pada jari manis tangan kanan suamimu. Andri, kuberikan cincin ini kepadamu sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku yang tulus kepadamu. Pakailah. Kepada Andri dan Nanda. Ya, Alkitab ini firman Tuhan. Ya, di dalamnya berisi tentang karya penyelamatan Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, dan karena itu ya jangan diamkan saja, ya tetapi ya manfaatkan ya demi pertumbuhan iman bersama di dalam Tuhan Yesus. Terima. Ya, dan kemudian Majelis Gereja Toraja Jemaat Beringkanaya yang memberikan surat perkawinan sebagai bukti administrasi bahwa pada hari ini tanggal 22 Juni 2024 bahwa Andri Ronaldo dengan Christine Nandari Dengen ya telah diberkati di hadapan Tuhan di tengah-tengah jemaat Tuhan di Jemaat Beringkanaya. Ketua Pendeta Manase Dilarandan tertanda dan Sekretaris Penatua Frans Nurmianto ya tertanda dan cap stempel. Sebut namaku di dalam harapku,
sebut namaku di dalam segala hal, namaku di hatimu. Takkan ku lupakan nasihatmu, Ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih Ayah dan Ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan palu untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku dalam doa ku berseru. Tetes air matamu yang kau tabur itu bahagia. di dalam doamu, kau sebut namaku di dalam harapmu, kau sebut namaku di dalam segala hal, namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu, Ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan Ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan palu untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku dalam doa ku berseru. Tetes air matamu yang kau tabur dituai bahagia.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita kembali bersama-sama menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Kita naikkan doa syukur. Tuhan, pohon kehidupan dan pengasihan kekal, kami bersyukur kepadamu sebab Andri dan Nanda telah bertemu dalam kasih untuk mempersatukan hidupnya. Oleh sebab di luar pertolongan Tuhan, mereka tak dapat berbuat apa-apa. Maka kami berdoa kepadamu, kiranya Tuhan memberikan kepada Andri dan Nanda Roh Kudus untuk memimpin mereka dalam rumah tangga segenap hidupnya. Tolonglah mereka supaya dengan kepercayaan mereka sungguh-sungguh bersandar pada pemeliharaan Tuhan. Karuniakanlah mereka anugerah-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, supaya mereka memegang teguh janji mereka itu. Kami menyampaikan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, Allah begitu baik bagi kita. Kasih dan berkat-Nya selalu baru di setiap saat. Mari nyatakan ungkapan syukur kita. Kita bawa persembahan kita dengan menyanyikan PKJ 148. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Ya Tuhanku atas hari pemberian, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu.
paduan suara Jemaat Biring Kanaya, paduan suara PWGT Jemaat Biring Kanaya, dan program keluarga dari Malinau. Silakan. Malino atau Malino? Malino. Malinau. Oh, tidak masuk dong. Kira jemaat. Good.
Untuk semua puji-pujian yang telah dipersembahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, ya khusus kepada Andri dan Nanda, ya puji-pujian yang dinaikkan secara berturut-turut. Ada beberapa pesan penting ya untuk kepada kedua saudara untuk kemudian menjadi bekal untuk menapaki kehidupan rumah tangga ke depan. Ya, dan sekali lagi terima kasih untuk semuanya sudah memuliakan Tuhan dalam ibadah pemberkatan perkawinan kepada kedua anak atau saudara kekasih kita. Dan untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita kembali tunduk kepala dan kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan atas perkenan-Mu bagi kami dalam ibadah ini. Dalam ibadah pemberkatan perkawinan kepada kedua anak atau saudara kekasih kami Andri dan Nanda. Di dalamnya kami sudah diberikan waktu oleh Tuhan untuk menaikkan pujian dan syukur melalui nyanyian yang kami nyatakan secara bersama-sama maupun melalui paduan suara. Sehingga semua pujian itu akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dalam sepanjang sejarah hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Dan juga kami bersyukur Tuhan tetap melibatkan kami dalam pelayanan Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan, dengan mempersembahkan seluruh hidup kami dan harta benda yang Tuhan anugerahkan bagi kami, yang kami nyatakan dalam berbagai bentuk, termasuk melalui pundi-pundi persembahan. Dan kami yakin Tuhan mau pakai bagi kemuliaan Tuhan dalam gereja dan jemaat Tuhan, terlebih khusus di jemaat Bering Kanaya. Dan kiranya kami pun majelis gereja-Mu tetap memberikan hikmat, sehingga dengan hikmat itu kami dapat mempergunakan dan menata persembahan ini bukan untuk kemuliaan kami, tetapi semata adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan ajarkan kami senantiasa untuk tetap menggunakan secara baik dan benar yang masih ada pada kami, yang Tuhan percayakan untuk kami kelola, untuk kami gunakan sebaik mungkin, bukan untuk mempermalukan Tuhan, tetapi untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama, yang senantiasa mengingatkan kepada kami untuk menyematkan dalam kehidupan kami tentang kasih Kristus. Sehingga pesan firman Tuhan yang kami baca dan dengarkan dan yang telah kami renungkan bersama-sama akan mampu kami wujud nyatakan dalam sepanjang sejarah hidup kami. Terlebih khusus kepada kedua anak atau saudara kekasih kami, Andri dan Nanda, dalam mengarungi bahtera rumah tangga mereka ke depan. Dan kami yakin rumah tangga yang baru ini Tuhan tetap berkati, dan janji Tuhan pun akan tetap berlaku pada mereka, dan mereka tetap taat dan setia kepada janji Tuhan kepada mereka. Ya Bapa kami di surga, kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan yang Kau tetap nyatakan buat keenam orang tua kekasih yang tetap dengan penuh kesetiaan untuk menjaga mereka, menuntun mereka kepada jalan yang Tuhan kehendaki. Sehingga pada hari ini mereka telah menyatakan diri sebagai orang yang dewasa, yang menata kehidupan mereka sebagai warga kerajaan Allah, warga yang menjadi panutan di tengah-tengah masyarakat dimanapun kami hadir bersama. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas penyertaan Tuhan yang Kau telah nyatakan kepada segenap anggota keluarga, baik keluarga kekasih kami dari Malinau, Kalimantan Utara, yang jauh sudah datang di Makassar dalam rangka pemberkatan perkawinan kepada kedua anak kekasih. Kami yakin selama kebersamaan kami di Makassar, Tuhan tetap memberikan kekuatan dan kesehatan. Dan sekiranya mungkin hari esok, lusa, atau hari-hari mendatang, mereka akan kembali ke Malinau, Kalimantan Utara, dan setiap etape perjalanan mereka Tuhan berkati, dan pada saatnya nanti mereka boleh tiba di Malinau dengan penuh selamat. Demikian juga anggota keluarga yang datang dari Toraja, yang datang dari Luwu atau dari berbagai tempat, termasuk dari Makassar. Tuhan tetap memberkati bersama, dan kasih karunia Tuhan Engkau tetap nyatakan kepada kami semua. Kami yakin dan percaya
bahwa Tuhan tetap memberkati kedua anak atau saudara kekasih kami dalam melakukan tugas dan tanggung jawab pekerjaan mereka. Sehingga apa yang mereka kerjakan dengan penuh sukacita sebagai rasa tanggung jawab kepada si pemilik kehidupan ini, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Dan mereka berdua tetap menjadi keluarga Kristen yang setia kepada Tuhan dalam segenap hidup. Dan kami yakin setiap kami yang hadir, Tuhan tetap memberkati kami semua dalam berbagai perkara yang kami hadapi. Dan untuk pencatatan sipil selanjutnya, kami yakin Tuhan tetap memberkati pemerintah yang akan mencatatkan perkawinan kepada kedua saudara kekasih kami sehingga boleh berlangsung dengan baik. Demikian juga dengan resepsi perkawinan akan kedua saudara kekasih kami yang akan dilaksanakan di Hotel Dalton. Kami yakin bahwa rangkaian acara resepsi perkawinan pun juga Tuhan berkati, dan saudara-saudara kami dari berbagai tempat untuk membagi sukacita kepada kedua anak dan saudara kekasih kami. Tuhan berkati dan sebentar mereka boleh hadir di Hotel Dalton dengan penuh selamat. Ya Bapa kami di surga, kalau sesudah ibadah ini lalu kami akan kembali ke alamat kami percaya Tuhan tetap memberkati kami bersama. Dan setiap kami anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan saat ini, kami yakin Tuhan berkati dan juga kami bersyukur bahwa alat-alat yang kami gunakan pun dapat berfungsi dengan baik. Itu karena pertolongan Tuhan. Ya Bapa kami di surga, inilah doa kami. Doa yang kami sampaikan kepadamu beralaskan kasih Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang berdoa. Haleluya. Amin. Kita kembali bersama-sama akan mendengarkan petunjuk hidup baru dari Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 23 dan ayatnya yang ke-25. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Amin. Kunjung lenyap yang tidak tipu dunia, di relung hatiku walau sorot tiba, ada damai sejahtera tetap. Selalu tinggal serta Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertaimu, itulah janjinya kepada kedua mempelai, ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama kita camkan apa yang telah kita alami dan dengar dalam ibadah pemberkatan perkawinan kepada kedua anak atau saudara kekasih kita. Dan karena itu baik kepada Andri dan Nanda, bahkan kepada kita semua, mari kita jadikan kasih Kristus menjadi dasar kehidupan kita. Dan oleh karena itu dalam keadaan berdiri bersama dengan kedua mempelai, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Amin. Nyanyian syukur terima kasih Tuhan menutup rangkaian liturgi ibadah pemberkatan perkawinan kudus pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagiku. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan masuk dalam ungkapan hati dari keluarga yang akan disampaikan oleh Bapak Thomas Laminto, Sarjana Sosial. Kepada Bapak disilahkan. Shalom untuk kita semua. Selamat siang. Yang kami hormati Bapak Gembala Jemaat Bringkanaya. Mohon maaf ya karena untuk pertama kali kita masuk di sini. Jadi belum fasih mulutnya untuk mengungkapkan Bringkanaya. Bapak Pendeta Manase D. Randan STH ya Pak. Dan seluruh majelis gereja serta seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan yang hadir pada siang hari ini. Yang kami hormati orang tua dari anaknya Christine Nandari, Bapak Antonius beserta Ibu. Yang kami hormati Bapak Fadri dan Ibu, orang tua dari anaknya Andri Ronaldo beserta keluarga besar yang hadir pada siang hari ini. Yang berbahagia kedua anak kekasih kita, Andri dan Nanda. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, atas kasih dan penyertaan-Nya, sehingga kita dapat menyelesaikan rangkaian peneguhan pernikahan yang
sama-sama kita sudah saksikan beberapa waktu yang lalu tadi. Bapak Gembala dan seluruh jemaat yang hadir siang hari ini, kami mewakili keluarga menyampaikan ucapan terima kasih. Yang pertama kepada Bapak Gembala Jemaat dan seluruh majelis yang sudah melayani peneguhan pernikahan kudus anak kekasih kita Andri dan Nanda. Kemudian yang kedua, ucapan terima kasih juga untuk tim pelayanan pujian, baik vokal grup, solois, dan pujian-pujian lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Yang ketiga, terima kasih kepada seluruh keluarga besar kedua belah pihak. Walaupun jauh di ujung Kalimantan Utara, tadi Pak Gembala bilang dari jauh Kalimantan Utara, itu perbatasan dengan negara Malaysia. Tapi jalannya tidak cukup jauh, cuma 2 jam pakai pesawat. Tapi kalau saya bayangkan di daerah Toraja, saya pernah ke sana, 9 jam naik bis, luar biasa, ya. Tapi kita bangga karena kedua keluarga ini bisa hadir untuk menghadiri pernikahan anak kekasih kita yang tadi sudah kita saksikan. Dan secara khusus, ya, saya apresiasi sekali terhadap keluarga-keluarga yang hadir, baik dari pihak perempuan maupun yang laki. Walaupun saya nilai kalau dihitung-hitung biayanya sangat besar sekali, tetapi dengan semangat, sukacita dapat hadir di tempat ini. Kita aplaus dulu untuk keduanya. Bapak Gembala dan majelis jemaat, seluruh hadirin yang dikasihi Tuhan, atas nama keluarga besar secara khusus kedua mempelai, memohon doa kepada kita semua agar pernikahan atau rumah tangga yang barusan dibentuk, dikukuhkan, dapat dibangun dan berjalan secara baik dan selalu hidup bahagia, terutama takut akan Tuhan. Sebagai ungkapan sukacita, rasa syukur dan bahagia atas terlaksananya peneguhan pernikahan anak kekasih kita, keluarga besar mengundang kehadiran kita semua di dalam resepsi pernikahan yang dilaksanakan di Hotel Dalton, Jalan Perintis, Makassar. Mungkin semua sudah tahu, ya, karena kalau orang sini pasti tahu lah, gitu ya, karena hotel itu cukup besar, kalau dilihat dari luar sangat besar sekali, ya, pasti tahu lah semua. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada terdapat kelemahan, kehilapan, ataupun hal-hal yang tidak mengenakan gitu, ataupun hal-hal yang dapat menyinggung perasaan Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini kami keluarga besar dari kedua mempelai memohon maaf, kiranya Tuhan akan memberkati kita. Sekian, terima kasih, shalom. Demikian ungkapan hati dari keluarga. Kepada Bapak diucapkan terima kasih. Jemaat yang sama dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syukur yang akan dipimpin oleh
Ibu Pendeta Abigail Tangke Parung, Sarjana Teologi, Magister Manajemen. Kepada Ibu disilakan. Kenapa? Baik, menyempurnakan sukacita anak saudara kita Andri dan Nanda, tersedia makanan yang akan dibagi-bagikan kepada kita atau mungkin sudah ada yang menerimanya. Mari kita bersyukur, kita berdoa. Sungguh mulia karyamu dalam kehidupan kami, ya Allah pengasih, Allah sumber berkat. Oleh karena hari ini boleh kami nikmati betapa kebaikan-Mu dialami oleh anak saudara kami Andri dan Nanda. Tentu berbulan atau bertahun mereka merindukan hari seperti ini, dan Tuhan telah nyatakan penyertaan dan penggembalaan-Mu kepada Andri dan Nanda, sehingga pemberkatan perkawinan mereka boleh terlaksana dengan baik hari ini. Atas semuanya itu menyempurnakan kebahagiaan, kami telah menerima firman-Mu menjadi makanan rohani, dan keluarga juga kedua mempelai menyediakan makanan dan air minum yang akan dibagi-bagikan kepada kami di siang hari ini, menjadi makanan bagi kami untuk menguatkan kami menjalani kehidupan ini. Sebelum kami menerimanya, Bapa, kami ucapkan syukur kepadamu oleh karena Engkau senantiasa peduli kebutuhan hidup kami. Dan dalam sukacita keluarga ini, karena perkenanan-Mu lah mereka juga menyediakan makanan dan air minum itu untuk kami terima. Biarlah kiranya Engkau memberkati setiap kami menerimanya, dan berkati keluarga yang telah menyediakan. Biarlah mereka tidak berkekurangan sesuatu apapun, tetapi senantiasa berkelimpahan oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan. Ya Bapa, kami sambut berkat-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Disampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta yang sudah memimpin kita dalam doa syukur untuk santap siang. Dan mewakili segenap Majelis Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya, pengurus OIG, dan segenap anggota Jemaat Biring Kanaya mengucapkan selamat berbahagia kepada kedua mempelai dan kedua pihak keluarga, orang tua, serta segenap keluarga besar. Kiranya Tuhan terus memberkati di dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan masuk dalam sesi foto kedua pengantin bersama dengan Bapak Pendeta. Nanti dengan Ibu. Sesi foto pertama bersama dengan Pak Pendeta, kemudian bersama dengan Ibu Pendeta, majelis yang bertugas kelompok 3. Enos juga.
kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku dalam doaku berseru. Tetes air matamu yang kau tabur.